Halo Sobat Blogger, di video kali ini tutorial yang saya akan sampaikan itu mengenai cara menggunakan fitur cadangkan dan impor konten di Blogger. Nah, sebelumnya akan kita bahas terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita perlu mengenal fitur cadangkan konten dan impor konten di Blogger. Sebetulnya ini untuk apa sih? Nah, ini sebetulnya adalah fitur yang disediakan oleh Blogger untuk kita yang ingin membackup ya atau mencadangkan konten kita, kemudian juga untuk mengupload konten kita di blog yang misalnya sudah kita hapus atau yang dihapus oleh layanan Blogger itu sendiri. Untuk apa kita melakukan pencadangan terhadap konten? Karena kita tidak tahu ya kedepannya blog kita itu akan seperti apa. Mungkin blog kita nantinya akan mengalami penguncian karena kita melakukan kesalahan yang dianggap cukup serius oleh Blogger, kemudian blog kita dikunci. Nah, sehingga nanti yang namanya konten yang ada di blog kita itu tidak akan bisa dibuka. Nah, kalau kita sudah membackupnya terlebih dahulu, maka kedepannya nanti konten yang sudah ada tadi bisa kita impor ke blog yang lain misalnya ya. Mau itu di Blogger sendiri ataupun mau kita impor ke blog WordPress, itu bisa. Dan itu fungsinya. Jadi ingat, fungsi cadangkan itu adalah untuk membackup konten yang sudah kita buat di blog kita, sedangkan impor adalah untuk mengupload atau memasukkan konten yang sudah kita buat di blog itu ke blog yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu ya, mengapa kita perlu melakukannya. Nah, kemudian yang ketiga, kapan kita harus melakukan pencadangan dan pengimporan konten. Seperti yang sudah saya bahas tadi, jadi kita harus melakukan pencadangan setiap kali kita membuat konten baru. Untuk apa? Ini untuk menjaga semua konten yang sudah kita publish. Jadi konten apa saja yang sebetulnya nanti akan di backup. Yang pertama itu artikel, yang kedua halaman, yang ketiga komentar. Jadi ini adalah 3 macam konten yang biasanya akan tersimpan ketika kita melakukan backup ya. Jadi apabila sobat sudah mempublikasikan 30 artikel, kemudian ada 6 halaman dan 30 komentar, maka semuanya itu akan tersimpan ya saat kita melakukan backup atau pencadangan konten. Kemudian kapan kita harus mengimpor konten tersebut? Kita perlu mengimpor konten tersebut apabila blog kita misalnya dihapus, atau kemudian apabila kita ingin ngeblog lagi di blog yang lain sementara blog yang tadinya sudah kita buat kontennya itu kita hapus. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana cara mencadangkan konten di Blogger atau membackup konten di Blogger. Kita langsung saja ya, kita masuk ke menu setelan, kemudian kita gulir mouse-nya ke bawah. Nah, di sini di bagian kelola blog ada cadangkan konten. Kita tinggal klik saja, kemudian kita klik juga download. Nah, ini adalah file XML yang kita download atau kita backup tadi dari blog yang sudah kita miliki. Ini berisi kode-kode HTML yang nantinya bisa kita impor ya ke blog lain. Itu adalah cara untuk membackup atau mencadangkan konten. Nah, kita namai dulu konten backup nanti untuk prakteknya. Kemudian bagaimana cara untuk melakukan pengimporan atau bagaimana cara mengimpor konten di Blogger. Kalau misalnya blog ini sudah terhapus, kemudian kita ingin mengimpornya ke blog yang baru,
kita pilih saja blog yang baru yang sudah kita buat, kemudian masuk lagi ke menu setelan dan kita scroll mouse-nya ke bawah. Nah, di sini ada di bagian kelola blog ada impor konten. Kita klik, kemudian nah ini tips untuk mengimpornya ya. Jadi untuk mengimpor konten ini sebaiknya kita jangan lakukan sekaligus, karena ini setelan otomatisnya ketika kita mengimpor konten maka ini akan terpublish otomatis semuanya. Jadi ini juga bisa memicu yang namanya deteksi spam. Kalau kita mempublikasikannya keseluruhan dalam waktu yang singkat, misalnya artikel sobat itu sudah punya 100 atau lebih dari 100, kemudian kita impor di sini. Kalau ini tidak kita padamkan, nantinya semua konten termasuk komentar, halaman, dan postingan itu akan terpublikasikan otomatis. Jadi bagaimana yang sebaiknya kita lakukan? Ini adalah dengan menonaktifkan ini. Kemudian kita klik I'm not robot. Setelah itu kita klik impor dan kita pilih file HTML yang tadi. Nah, ini contohnya yang sudah saya ganti tadi namanya. Oke. Nah, bagaimana tampilannya? Kita buka di postingan. Nah, ini masuknya menjadi draft. Jadi konten yang sudah kita impor tadi akan menjadi draft atau konsep apabila tombol publikasi otomatisnya kita padamkan. Nah, setelah itu kita bisa mempublikasikannya satu persatu. Ingat untuk menonaktifkan publikasi otomatis untuk menghindari deteksi spam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ketemu lagi di pembahasan yang lain. Salam blogger.